Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotheosis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Lo Sheng menuju aula seni bela diri. Begitu dia tiba di aula Yanwu, dia melihat bahwa anak-anak dari keluarga Luo berkumpul di sekitar Lo Sheng. Tersebar dari mereka adalah 3, 4, dan 5 anak keluarga Luo. Ada juga banyak murid kedua dan ketiga. Anak-anak rumah dan berdiri di tengah, mengenakan kemeja hijau, memegang pedang yang dipenuhi cahaya dingin, adalah Lo Sheng. Lo Sheng, Anda pengkhianat yang mengkhianati keluarga Luo, berani kembali? Luo Pinghuan memimpin dan berkata dengan suara merendahkan. 13 pedang tiba-tiba terbuka dan esensi sejati ungu membungkus 13 pedang tajam. Berkedip tenda biru. Keluarga Luo adalah rumah saya. Mengapa saya tidak berani kembali? Lo Sheng mengangkat kepalanya tanpa rasa takut di wajahnya. Karena penindasan jangka panjang, banyak anak keluarga Luo berdiri di sisi Lo Sheng saat ini dan mengidentifikasi Lo Sheng sebagai patriark baru. Namun, menghadapi kekuatan yang dipancarkan oleh Luo Pinghuan, semuanya sangat gugup. Lagi pula, Luo Pinghuan adalah kepala keluarga Luo dan telah mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama. Meskipun banyak anak sangat percaya pada kekuatan Lo Sheng, jika Lo Sheng benar-benar kalah dari Luo Pinghuan, maka akhir mereka dapat dibayangkan. Begitu banyak murid pindah ke samping di bawah paksaan Luo Pinghuan. Setidaknya jika Lo Sheng kalah, mereka juga dapat memilih posisi yang sedikit netral. Tetapi pada saat ini, Lo Yushu tiba-tiba berteriak, "Lo Sheng adalah patriark baru kita. Mengapa dia tidak bisa kembali?" Melihat ini, Lo Dalong juga berteriak, "Benar, Lo Sheng adalah putra Lo Xiao dan putranya mewarisi dari ayahnya. Jadi tentu saja, mengapa dia tidak bisa kembali? Sebaliknya, kamulah Luo Pinghuan yang menyimpang dan merusak bisnis keluarga. Anda adalah pengkhianat yang mengkhianati keluarga Luo." Didorong oleh Lo Yushu dan Lo Dalong, kerumunan terus berteriak. Mereka yang sedikit ragu, seolah-olah anak-anak keluarga Luo yang tetap netral terinfeksi oleh atmosfer. Mereka juga berteriak bersama. Selama bertahun-tahun, Luo Pinghuan telah membiarkan Huang Ge dan orang luar lainnya mengacau dalam keluarga. Dan distribusi sumber daya menjadi sangat tidak adil. Dan dia telah kehilangan dukungan rakyat. Melihat keberanian anak-anak keluarga Luo itu, Luo Pinghuan berkata dengan dingin, "Kalian semua ingin mengkhianati keluarga Luo? Lalu sendirian?" Lo Yushu berteriak lagi, "Mencari kematian." Niat membunuh melintas di mata Luo Pinghuan dan salah satu dari 13 pedang tajam langsung melesat ke arah Lo Yushu. Melihat serangan Luo Pinghuan, semua orang terkejut. Tidak satu pun dari mereka bisa melawan Luo Pinghuan. Pedang itu bergerak sangat cepat dan itu berada di depan mata Lo Yushu dalam sekejap mata. Pada saat ini, cahaya dingin tiba-tiba muncul di depan mata Lo Yushu. Tuar! Dengan suara tajam, pedang itu patah menjadi 2. Lo Sheng dengan lembut melambaikan pedang steamer di tangannya, menatap Luo Pinghuan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Inikah sikap Anda terhadap klan? Di matamu, keluarga Luo hanya bisa dibantai olehmu. Bunuh sesukamu. Keluarga Luo, apa perbedaan antara anak laki-laki dan babi? Iya, Anda ingin membunuh saya jika Anda tidak setuju dengan saya. Apakah menurut Anda saya anak dari keluarga Luo? Luo Pinghuan, apakah Anda benar-benar mengira saya adalah kerabat keluarga yang sama dengan Anda? Siapa yang memiliki hubungan darah?" Luo Yushu melakukan hal yang sama,
berkata dengan suara dingin, "Sekarang Luo Yushu tidak akan rugi. Dia hanya bisa mempercayai Lo Sheng secara membabi buta. Percaya kekuatan Lo Sheng." Ternyata dia tidak percaya pada orang yang salah, dan Lo Sheng memang bisa melindunginya dari cedera. Dalam keadaan seperti itu, Luo Yushu secara alami tidak memiliki keraguan lagi, dan dia, seorang junior, memarahi Luo Binghuan langsung ke wajahnya. Luo Binghuan tidak bersuara, tetapi menatap pedang di tangan Lo Sheng. 13 pedangnya semuanya adalah senjata kelas menengah. Luo Binghuan juga menghabiskan banyak pemikiran untuk mengumpulkan 13 pedang senjata kelas menengah ini. Tapi barusan, pedang panjang yang bersinar dengan cahaya perak di tangan Lo Sheng berkedip 2 kali dan memotong salah satu senjata kelas menengahnya menjadi 2 bagian ini, seperti memotong melon dan sayuran. Pedang macam apa itu? Senjata mendalam kelas atas? Atau senjata roh tingkat rendah? Atau senjata roh kelas menengah? Luo Binghuan tidak pernah bermimpi bahwa apa yang dipegang Lo Sheng di tangannya sebenarnya adalah senjata peri. Luo Binghuan bahkan belum pernah melihat senjata spiritual tingkat tinggi dalam hidupnya. Jadi semakin tidak mungkin untuk mengenali senjata peri. Di Kabupaten Chongyang, bahkan senjata roh kelas rendah pun langka. Saat itu, Luo Xiao memiliki senjata yang mendalam bermutu tinggi, dan dia sangat bangga dengan seluruh Kabupaten Chongyang, sehingga dia membuat iri banyak orang. Namun waktu telah berubah. Setelah Kabupaten Chongyang menemukan beberapa deposit mineral skala besar berturut-turut, para prajurit itu secara bertahap menjadi kaya. Sekarang ada beberapa senjata spiritual di Kabupaten Chongyang. Di antara mereka, patriark dari keluarga Huang yang paling cepat berkembang, bahkan memiliki senjata spiritual kelas menengah. Oleh karena itu, penglihatan Luo Binghuan hanya terbatas pada level senjata spiritual. Sedangkan untuk senjata peri, baginya itu benar-benar legenda. Tepat ketika Luo Binghuan linglung pada pedang Lo Sheng berkata dengan dingin, "Luo Binghuan, apakah Anda mendengar itu? Ini adalah posisi Anda di mata generasi muda keluarga. Anda, sang patriark, telah gagal." Binghuan sedikit tersenyum. 12 pedang panjang yang tertinggal bergetar tiba-tiba. "Jika kamu mengatakan saya gagal, saya akan gagal. Hanya beberapa junior dalam keluarga yang membuat keributan. Itu hanya permainan anak-anak. Mencoba mengeluarkan saya dari posisi patriark. Tetua mana yang akan mendukung Anda?" Siapa yang tahu bahwa begitu Luo Binghuan selesai berbicara, ketiga pria parubaya itu juga masuk ke aula seni bela diri, diikuti oleh lebih dari selusin anak keluarga Luo. "Kami mendukung Lo Sheng," kata seorang pria parubaya di kepala. "Kakek kedua, Anda telah bepergian terlalu jauh tahun ini." Pria parubaya lainnya juga berkata, ketika orang parubaya ini adalah paman ketiga Lo Sheng, paman keempat dan paman kelima. Setelah mendengar teriakan Lo Sheng, mereka bergegas dengan murid keluarga Luo di sekitar mereka. "Luo Zhouyun, Luo Hanqin, Luo Xiao, kalian bertiga juga ingin meninggalkan keluarga Luo?" Ekspresi Luo Binghuan menjadi lebih suram, seolah air bisa menetes dari wajahnya yang keruh. Jika ketiga orang ini berdiri, mereka bukan junior yang membuat onar. Mereka bertiga adalah pemimpin rumah ketiga, rumah keempat dan rumah kelima. Selama mereka memberi perintah, murid dari cabang mereka akan mengikuti mereka. "Kakak kedua, kami tidak mengincar keluarga Luo, tapi Anda." Luo Zhouyun berdiri dan berkata, faktanya mereka bertiga sudah lama sangat tidak puas dengan tindakan Luo Binghuan dan Luo Zhuyi, tetapi tidak ada yang bertanggung jawab atas keluarga Luo sekarang. Tidak ada yang berdiri lebih dulu. Dalam analisis terakhir, itu masih karena kekurangan kekuatan.
Siapapun yang berdiri lebih dulu mungkin akan dibunuh oleh Lo Pinghuan dalam sekejap. Jadi mereka butuh kesempatan. Sekarang kesempatan mereka telah tiba. Orang ini adalah Lo Sheng. Jadi mereka bertiga memilih untuk berdiri di belakang Lo Sheng untuk pertama kalinya. Mendengar kata-kata Lo Zhouyun, Lo Pinghuan menghela nafas lalu mencibir. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semua orang mendorong tembok ke bawah. Tapi saya beritahu Anda pasti akan menyesalinya. Suara tanah datang dari pintu masuk aula Yanwu. Seorang lelaki tua berambut putih ditopang oleh 2 pelayan, perlahan-lahan bergerak dengan tongkat. Lelaki tua ini telah mencapai usia 8 tahun dan terlihat tua. Setelah akhirnya berjalan ke pintu masuk aula seni bela diri, setelah menarik nafas, dia berkata dengan suara serak, "Lo Pinghuan, kami tidak akan menyesalinya." Tuan ketiga ada di sini. Kakek Zeng juga ada di sini. Bukankah dia tidak bisa berjalan? Kakek Zeng juga mendukung Lo Sheng. Hari ini kita akan bekerja sama untuk menjatuhkan Lo Pinghuan. Banyak anak keluarga Luo berdiskusi karena Lo Jin terlalu tua. Dia jarang muncul di depan semua orang. Tapi bagaimanapun, dia adalah orang dengan umur terpanjang, senioritas tertinggi, dan umur terpanjang di keluarga Luo. Meski sudah terlalu tua untuk berjalan, tidak ada yang berani mengabaikan kata-katanya. Lagi pula, dalam keluarga terkadang bukan tentang kekuatan, tapi tentang senioritas. Tuan ketiga, Anda juga. Lo Pinghuan terdiam. Bahkan tuan ketiga telah keluar untuk ikut bersenang-senang. Apakah tidak ada seorang pun di keluarga Luo yang mendukung saya? Anda tidak lebih dari melihat Lo Sheng kembali, jadi Anda mengambil kesempatan untuk memulai masalah. Saya akan mencapik Lo Sheng sebentar lagi. Saya tidak tahu apa yang harus Anda katakan satu persatu. Memikirkan hal ini, kebencian Lo Pinghuan terhadap Lo Sheng semakin dalam. Lo Sheng berjalan melewati kerumunan datang ke Lo Jin, membungkuk ke arah Lo Jin dan berteriak, "Kakek Zeng!" Luo Jin mengulurkan tangannya yang gemeteran, terengah-engah dengan marah. Dia berkata dengan suara serak, "Yang keluarga Luo ada di ujung jalan, semuanya harus disalahkan. Semuanya harus disalahkan atas bajingan di atas. Keluarga Luo minta maaf untuk Anda. Maaf atas kesalahan saya. Anda, sekarang satu-satunya yang bisa menyelamatkan keluarga Luo adalah Anda." Lo Sheng mengangguk. Kakek ketiga Zenger mengerti. Jadi saya akan kembali. Lo Sheng kembali ke rumah Luo bukan untuk mendapatkan manfaat apapun. Belum lagi yang lainnya. Hanya pedang steamer di tangan Lo Sheng. Bahkan jika seluruh bisnis keluarga Luo dijual, saya khawatir itu tidak akan dapat menandingi 1/10 dari keluarga pedang steamer Lo Sheng. Tapi keluarga Luo adalah akarnya. Tempat dia dilahirkan dan dibesarkan, dan keluarga Luo di sini memiliki darah yang sama dengannya. Setelah selesai berbicara, Lo Sheng melompat ke atap, menatap Lo Pinghuan dengan mata dingin. Lo Pinghuan, pernahkah Anda mendengar apa harapan populer? Apa yang mewarisi ortodok? Apa arah orang? Lo Sheng adalah putra tertua dari putra tertua. Ini disebut mewarisi ortodok. Inilah yang diharapkan semua orang. Inilah yang diinginkan orang-orang. Anda, Lo Pinghuan, membunuh kakak laki-laki Anda, merebut posisi kepala keluarga. Sesat dan biarkan penjahat klan berbuat jahat. Anda tidak memanggil tembok untuk runtuh. Semua orang mendorong. Karena Anda tidak layak menjadi tembok keluarga Luo kami. Anda sangat tidak benar sehingga Anda akan dibunuh. Kata-kata Lo Sheng tegas, dan setiap kalimat seperti palu yang berat. Menghantam hati Lo Pinghuan dengan sangat kuat. Dengan kekuatan Lo Sheng, tidak perlu berbicara omong kosong.
Dengan Lo Binghuan, bunuh saja dia secara langsung, tetapi Lo Sheng tidak berniat melakukannya. Orang ini tidak hanya membenci Lo Sheng, tetapi juga membenci ayahnya, sehingga membunuh ayahnya. Membencinya karena merusak properti keluarga Luo yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk memuaskan keinginan egoisnya sendiri. Membencinya karena mengunci dirinya di ruang bawah tanah dan menerima perlakuan tidak manusiawi. Kebencian semacam ini bukan hanya kebencian yang bisa dilenyapkan dengan sekali pembunuhan. Beberapa kata dari kalimat Lo Sheng ini memilukan. Ketika wajah Lo Binghuan menjadi pucat sampai batas tertentu, tubuh Lo Binghuan tiba-tiba bergetar dan kemudian dia tiba-tiba batuk dan mengeluarkan seteguk darah. Lo Binghuan memuntahkan darah. Lo Sheng mengatakan beberapa kata, tapi dia muntah darah. Apa yang terjadi? Apakah dia takut pada Lo Sheng? Atau karena Lo Sheng mengatakan setiap kata tentang organ vitalnya? Banyak anak keluarga Luo menunjukkan wajah bingung. Saat ini Lo yang di belakang kerumunan memandang Lo Binghuan dengan acuh tak acuh. Anak-anak keluarga Luo membuat keributan, tetapi dalam pandangan Lo Yan, itu adalah hal yang sangat normal. Setiap orang memiliki hati seni bela diri mereka sendiri yang mencangkup keyakinan. Suka dan tidak suka itu tergantung pada pandangan dunia mereka sendiri. Inti dari seni bela diri sebenarnya adalah semacam kepercayaan, namun itu mengandung kata hati yang menunjukkan bahwa hati seni bela diri sangat rapuh. Dan seseorang perlu terus-menerus menstabilkan pikiran untuk membuat hati seseorang menjadi kuat. Beberapa prajurit memprovokasi satu sama lain segera setelah permainan dimulai dan bahkan menggunakan beberapa cara untuk menyerang satu sama lain, menunjukkan kelemahan pihak lain, atau dengan sengaja meremehkan kekuatan pihak lain yang ingin menyerang jantung pihak lain. Seni bela diri pesta. Jika hati seni bela diri ini terguncang atau jika ada kekurangan lawan dapat memanfaatkannya, itu akan mengalahkan diri mereka sendiri. Lo Binghuan tiba-tiba melihat Lo Sheng datang dan ketika dia menghela nafas, dia adalah tembok runtuh dan semua orang mendorong. Hati seni bela diri Lo Binghuan menunjukkan kelemahan dan Lo Sheng melompat saat ini. Dan kata-kata yang dia ucapkan masuk akal. Dan setiap kata menyayat hati yang membuat jantung seni bela diri Lo Binghuan hancur hampir seketika, menyebabkan jantung seni bela diri Lo Binghuan bergetar hebat. Lo Binghuan sangat marah hingga dia melukai tubuhnya dan memuntahkan darah. Anda memuntahkan darah karena Anda masih memiliki jejak kemanusiaan. Ada jejak rasa bersalah. Tapi Lo Sheng menggelengkan kepalanya. Sudah terlambat, Anda telah menyeret keluarga Luo ke dalam jurang. Meskipun saya akan mendapatkan Anda keluar dari kekacauan ini, tapi harganya adalah untuk mengakhiri hidup Anda. Pada saat ini, Lo Binghuan tiba-tiba tertawa, dan sudah ada ekspresi kegilaan di senyumnya, dan tawa itu bertahan beberapa saat sebelum berhenti. Apa yang Anda katakan memang benar. Bahkan jika seperti yang Anda katakan, saya memang orang yang bersalah. Tapi terus kenapa? Mengakhiri hidup saya? Apakah Anda memiliki kemampuan ini? Jika Anda mati, siapa di keluarga Luo yang berani tidak patuh? Lagi pula, dunia ini masih dihormati oleh kekuatan. Lo Binghuan marah dan berkata dengan wajah mengerikan. Jika saya membunuh Lo Sheng, Anda dan Anda, Luo Jin yang tua dan Luo Zhaoyun, Anda masih berani tidak mematuhi saya? Apakah Anda masih berani berbicara omong kosong? Setelah selesai berbicara, aliran darah menyembur keluar dari mulut Lo Binghuan dan aliran aura berdarah kental keluar, dan darah yang awalnya melekat pada pedang esensi sejati ungu tua juga berubah menjadi merah darah. Setiap pedang memancarkan bau darah yang kuat, seolah-olah pedang ini telah membantai ribuan makhluk.
Loseng, ayo bertarung. Karena Anda telah memasuki Sekte Qingyun, kekuatan Anda pasti meningkat pesat. Tetapi meskipun Anda memiliki kekuatan, saya tidak tahu apakah Anda memiliki mulut. Saat ini banyak orang keluarga Luo merasakan bau darah yang keluar dari tubuh Lo Pinghuan, dan ekspresi mereka berubah. Bau darah yang kuat, ini bukan teknik keluarga Luo kami. Bukankah Luo Pinghuan berlatih? Tinju cendana merah, mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran? Ekspresi Luo Hangqin dan yang lainnya berubah untuk memburu tahanan darah. Pemerintah Kabupaten Chongyang mengeluarkan pemberitahuan terperinci. Penampilan, temperamen, dan bahkan tahanan darah teknik yang digunakan. Aura berdarah yang memancar dari tubuh Lo Pinghuan hampir persis sama dengan penjara darah yang dijelaskan dalam pemberitahuan resmi. Namun, Luo Hangqin tidak dapat memastikan, itu hanya spekulasi. Lagi pula, Luo Hangqin dan yang lainnya belum pernah melihat tahanan darah. Tapi satu hal yang pasti, seni bela diri Lo Pinghuan jelas bukan seni bela diri yang serius. Berputar, menggambar 12 jejak di udara. Pedang terbang ini di mata banyak orang, keluarga Luo, seperti sabit kematian yang masing-masing dapat dengan mudah menemani nyawa mereka. Dan dengan terbangnya pedang itu, bau darah semakin menyengat seperti setan terbang. Banyak anak keluarga Luo diam-diam khawatir. Loseng, bisakah dia memblokir pedang ini? Meskipun dia sekuat pelangi, apakah dia akan menjadi lawan Luo Pinghuan? Loseng ingin menyelamatkan keluarga Luo dari jurang maut dan menstabilkan kembali fondasi keluarga Luo yang runtuh. Namun yang paling genting adalah mengalahkan Lo Pinghuan. Jika Loseng kalah, maka semua yang dia katakan hanyalah omong kosong. Dan sekarang nasib banyak murid yang mendukung Loseng mungkin sangat menyedihkan dengan karakter Lo Pinghuan. Semua murid di Yanwu hari ini mungkin dibasmi. Loseng, bisakah Anda melakukannya? Ketika Loseng ingin melarikan diri dari keluarga Luo, dia dipaksa mundur oleh pedang terbang Lo Pinghuan. Setiap pedang terbang membuat Loseng mundur selangkah. Pada saat ini, Loseng tidak berani menjarah pedangnya, tapi sekarang di mata Loseng, esensi sejati berwarna merah darah yang melekat pada pedang ini. Meskipun bau darahnya kuat, tetapi esensi sejati bercampur. Ini adalah kinerja fondasi yang tidak stabil dari seorang seniman bela diri. Esensi sejati dari keturunan agunan dari keluarga bangsawan kecil di ibu kota Kaisar Ventian jauh lebih murni daripada esensi sejati Lo Pinghuan. Di mata anak-anak keluarga Luo, pedang itu seperti ular berbisa yang melahap orang. Tetapi di mata Loseng, itu hanyalah serangga kecil yang tidak layak disebut. Melihat 12 pedang menyebar dan datang dari 12 arah yang berbeda, hanya senyum dingin yang muncul di wajah Loseng. Dan dia melompat turun dari atap dengan ringan. Menginjak dinding halaman menuju mengikuti Lo Pinghuan. Satu demi satu, pedang terus menembak ke arah Loseng, menghalangi kemajuan Loseng. Namun Loseng seperti monyet yang gesit. Setiap kali pedang itu menusuk Loseng, selalu ada perbedaan dari Loseng. Loseng selalu dapat menghindari pedang ini dengan gerakan yang sangat kecil. Adegan ini membuat sebagian besar anak keluarga Luo gemetar ketakutan. Lagi pula, menurut mereka, selama Loseng mengambil langkah yang salah, akan ada 12 lubang lagi di tubuhnya dalam sekejap. Namun para penatua yang sedikit lebih kuat di keluarga Luo dapat melihat pro dan kontra dari gerakan Loseng. Karena Loseng sama sekali tidak menaruh 12 pedang tajam ini di matanya. Tetapi menunggu sampai pedang tajam ini mendekati jangkauan beberapa meter, lalu mulai menghindar hanya ketika Anda memiliki keyakinan mutlak pada kecepatan dan keterampilan tubuh Anda sendiri. Dapatkah Anda berani melakukan begitu banyak? Loseng begitu kuat.
Setelah berjalan melalui dinding halaman tanpa resiko apapun, Loseng melompat ke platform kecil sebelum kaki Loseng mendarat. Dia mendengar cibiran Lo Pinghuan. "Loseng, apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat menghindari pedangku? Saya sudah tahu Anda akan menginjak platform ini kali ini. Aku melihat bagaimana Anda berlari." "Serangan itu mungkin tipuan." Beberapa murid keluarga Luo menutup mata mereka, bahkan pada saat ini, dan mereka tidak berani melihat Loseng sama sekali. Adegan berikutnya telah terbentuk dalam pikiran mereka. Pasti akan ada 12 lubang berdarah di tubuh Loseng. Bahkan jika itu adalah beberapa penatua dari keluarga Luo dengan penglihatan yang lebih baik, juga terlihat sedikit jelek saat ini. Saya tidak berharap Loseng dan mudah jatuh ke dalam perangkap yang dipasang oleh Lo Pinghuan. Bahkan Luo Dalong dan Luo Yusu juga mengepakkan tangan mereka erat, berharap keajaiban terjadi. Hanya saja kemungkinan keajaiban ini terjadi terlalu kecil. Berdiri di belakang kerumunan, Lo Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Dengan tubuh fisik tirani kakaknya, bahkan jika ini pedang langsung menusuknya, saya khawatir tidak akan ada bekas luka. Saya tidak tahu ekspresi apa yang akan dimiliki Lo Pinghuan di wajahnya setelah melihat adegan itu. Kakakku akan meledakkannya sampai mati. Saat ini ada kegembiraan di wajah Lo Pinghuan untuk memperburuk kematian Loseng. Dia bahkan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi esensi sejati di tubuhnya untuk meningkatkan kekuatan kecepatannya hingga 50%. Dengan cara ini, pedangnya tidak hanya dapat menembus tubuh Loseng, tetapi juga melewatinya tubuhnya, membentuk 14 lubang di tubuhnya. Namun pada saat pedang terbang itu menikam Loseng, kegembiraan di wajah Lo Pinghuan tiba-tiba membeku. Dan itu digantikan oleh keraguan di wajahnya, seolah-olah merasa bahwa matanya akan keluar. Mengapa? Mengapa Loseng tidak tertusuk oleh pedang terbangnya sendiri? Tampaknya pada saat kontak dengan Loseng, dia terpental oleh tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Jika dipantulkan oleh perlindungan tubuh Loseng, masih ada kemungkinan, tetapi pedang terbang jelas menusuk tubuh Loseng. Bisakah tubuh manusia menjadi begitu kuat? Mustahil. Ini adalah pedang terbang yang dimotivasi oleh kekuatan iblis darah. Meskipun kekuatan iblis darah adalah keterampilan tingkat bumi, tetapi kekuatan iblis darah mengambil cara membunuh. Ini lebih efektif dengan setengah upaya saat dipraktekkan. Dan kekuatannya jauh melampaui keterampilan tingkat yang sama, sebanding dengan keterampilan tingkat surga. Saat ini banyak anak keluarga Luo juga terguncang melihat pemandangan ini. Secara teori, semakin kuat kinerja Loseng, pasti semakin baik kinerja Loseng saat nanti. Yang tiba-tiba melampaui imajinasi mereka. Di mata anak-anak keluarga Luo, seberapa tinggikah Lo Pinghuan? Dia memiliki kekuatan hidup dan mati di seluruh keluarga Luo, bukan karena hal lain, tetapi karena dia cukup kuat untuk membunuh siapapun di keluarga Luo dalam sekejap. Siapa yang berani menolak? Satu kata, mati. Tapi di hadapan pukulan penuh Lo Pinghuan, Loseng memblokirnya dengan tubuhnya. 12 pedang terbang, bahkan kulit Loseng tidak dapat dipatahkan dan langsung dipantulkan. Ini pasti kekebalan legendaris, gumam seorang anggota keluarga Luo. Saat ini, Luo Jin yang sudah tua dan bermata redup, melihat 2 garis air mata keruh mengalir dari sudut matanya dan menghela nafas dengan suara serak. Surga memiliki mata. Lo Xio, itu bisa dianggap sebagai kematian dalam damai. Ada penerus. Loseng menatap Lo Pinghuan yang tertegun dan berkata dengan dingin, "Menurut Anda, bagaimana saya bersembunyi? Saya tidak ingin bersembunyi sama sekali. Meskipun kita berdua makhluk bawaan tingkat ketiga, saya khawatir
Anda bahkan tidak membayangkan jarak antara saya dan Anda. Setelah selesai berbicara, Lo Sheng melompat dari platform kecil lagi, bergegas menuju Lo Bingguan. Tapi Lo Bingguan tidak bodoh, dia telah membuat pukulan terkuat untuk waktu yang lama. Dan itu tidak berpengaruh ketika dia memukul Lo Sheng secara langsung, yang menunjukkan bahwa kekuatan Lo Sheng telah mencapai titik di mana dia tidak dapat membayangkannya. Didorong oleh rasa takut yang besar, Lo Bingguan hanya memiliki satu pikiran di benaknya, yaitu melarikan diri. Tapi bagaimana kecepatan Lo Bingguan bisa dibandingkan dengan kecepatan Lo Sheng? Ketika kecepatan Lo Sheng benar-benar dinaikkan, itu hampir dalam satu tarikan nafas, dan Lo Sheng menyusulnya. Dalam krisis ini, Lo Bingguan hanya bisa berteriak dengan keras, "Senior, selamatkan saya!" Pada saat ini, Lo Sheng sudah berada di belakang Lo Bingguan dan berkata dengan suara dingin, "Saya di sini, bahkan Raja Surga pun bisa tidak menyelamatkan Anda." Setelah selesai berbicara, Lo Sheng meninju punggung Lo Bingguan, dan Lo Bingguan yang dipukul dengan keras dihancurkan dengan keras ke sebuah rumah. Pada saat ini, suara dingin datang dari tidak jauh. "Siapa yang berani menyakiti muridku? Saya akan menelan Anda hidup-hidup." Tidak jauh dari sana, sesosok berwarna merah darah terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi, dan Luo Juyi juga mengikuti di belakang tanpa henti. Luo Juyi secara alami mendengar teriakan minta tolong Lo Bingguan. Apa? Lo Sheng mengalahkan Lo Bingguan? Luo Juyi tidak dapat menerima fakta ini untuk sementara waktu. Segera setelah itu, dia terkejut lagi ketika mendengar tahanan darah memanggil Lo Bingguan sebagai muridnya. Kapan Lo Bingguan memuja tahanan darah sebagai gurunya? Meskipun Luo Juyi tahu bahwa Lo Bingguan menyembunyikan tahanan darah di rumah keluarga Luo untuk melawan Lo Sheng, Luo Juyi masih tidak setuju dengan tahanan darah dari lubuk hatinya. Lagi pula, tahanan darah bukanlah cara yang benar. Menelan orang hidup-hidup, menghisap darah, tindakan ini keterlaluan. Bahkan jika Anda bekerja sama dengan orang seperti tahanan darah, Anda mencari kulit dari harimau. Dan suatu hari Anda akan diserang balik oleh tahanan darah. Hanya karena keberadaan Lo Sheng, Lo Bingguan harus membuat Luo Juyi juga mengerti membuat pilihan ini. Tapi Luo Juyi tidak tahu bahwa Lo Bingguan sebenarnya memuja tahanan darah sebagai gurunya. Meskipun dia bingung, Luo Juyi tidak punya banyak waktu untuk memikirkan saat ini. Lagi pula, itu adalah waktu yang kritis. Lo Sheng meninju Lo Bingguan di kedalaman rumah, dan dia melompat masuk. Meskipun kekuatan tinju Lo Sheng hanya 40% atau 50%, itu cukup bagi Lo Bingguan untuk minum sepanci. Setelah beberapa saat, saya melihat Lo Sheng menarik seseorang keluar dari rumah. Wajah orang itu berdarah dan ekspresinya muram, dan itu adalah Luo Bingguan. Dengan satu pukulan, Luo Bingguan dikalahkan oleh Lo Sheng. Anak-anak keluarga Luo juga menghela nafas. Sepertinya mereka masih meremehkan kekuatan Lo Sheng. Pada saat ini, semua orang juga melihat sosok berdarah muncul tidak jauh. Saat semua orang melihat orang itu, wajah mereka berubah drastis lagi. Seluruh tubuh orang itu berwarna merah cerah, seolah-olah lapisan luar kulitnya telah dikupas hidup-hidup, hanya menyisakan lapisan dalam daging dan darah. Bau darah yang tak berujung tercium dari tubuh orang itu, membuat orang bertanya-tanya, apakah dia berada di bidang surah? Terlepas dari penampilannya, hampir banyak orang langsung mengenalinya. Tahanan darah, itu adalah tahanan darah. Dia sebenarnya ada di rumah kita. Dia benar-benar menyebut Lo Bingguan muridnya. Mungkinkah Lo Bingguan memujanya sebagai gurunya? Tidak heran seseorang dalam keluarga menghilang. Ternyata anak-anak keluarga Luo tidak kuat, tetapi mereka tidak bodoh. Meskipun hilangnya anggota keluarga Luo diblokir dengan ketat oleh Lo Bingguan, tetapi bagaimana bisa Anda tertipu oleh fakta bahwa orang yang hidup hilang?
Hanya saja Lo Binghuan memblokir berita dan mencegah semua orang membicarakan masalah ini. Meskipun beberapa orang merasa aneh, mereka sama sekali tidak memikirkan tahanan darah itu. Sekarang ketika semua orang melihat tahanan darah, mereka secara alami menemukan hal-hal ini. Yang disebut pria seperti iblis sebenarnya bersembunyi di rumah mereka dan bahkan menjadi tuan mereka. Tahanan darah itu melayang di udara, rambutnya terus berkibar di belakang kepalanya, dan matanya yang merah darah tertuju pada Lo Sheng, menjilat bibirnya. "Letakkan muridku, saya bisa membunuh Anda dulu, lalu melahap tubuhmu. Jika tidak, aku akan melahapmu hidup-hidup." Kebiasaan lain dari tahanan darah melahap yang hidup. Artinya dia suka melihat jeritan orang yang masih hidup saat dia melahapnya. Jadi saat dia melahap orang yang masih hidup, dia selalu mulai dari tangan dan kaki. Seolah-olah manusia yang menjadi makanannya sendiri bisa melihat tubuhnya dilahap olehnya sedikit demi sedikit sambil berteriak. Ekspresi menyimpang ini bisa merangsang nafsu makan tahanan darah. "Melahap saya!" Wajah Lo Sheng menunjukkan ekspresi mengejek. "Anda tidak takut tubuh saya akan mematahkan gigi Anda?" "Nak, Anda hanya lahir di 3 alam. Apakah Anda tahu alam apa saya ini?" Tahanan darah yang melayang di udara kemudian mencibir. "Anda pertama kali memasuki alam dewa penerangan. Jadi apa yang bisa Anda banggakan? Atau Anda pikir Anda sangat kuat?" Senyum mengejek Lo Sheng menjadi lebih kuat. Tahanan darah itu tercekik saat mendengar kata-kata Lo Sheng. Awalnya tahanan darah mengira bahwa anak ini adalah makhluk bawaan, dan dia tidak tahu bahwa dia berada di alam dewa penerangan. Jadi dia mengajukan pertanyaan retoris seperti itu. Jelas dia tidak mengharapkan pihak lain ketika pihak lain mengungkapkan kultivasinya dalam satu suapan. Tidak ada kepanikan sama sekali di wajahnya, yang membuat tahanan darah itu merasa ada yang tidak beres. Tapi tahanan darah tidak tahu apa yang salah. Kesenjangan antara bentuk kehidupan bawaan dan alam dewa penerangan sangat besar. Jadi tidak berlebihan untuk mengatakannya. Bahwa ada perbedaan besar antara keduanya, meskipun tahanan darah belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya, tetapi dia mempraktekkan cara membunuh. Kekuatannya sudah melampaui prajurit pada level yang sama, dan makhluk bawaannya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk dianggap olehnya. Karena kapan makhluk bawaan dapat memandang rendah alam dewa penerangan? Nyatanya, tahanan darah juga dibatasi oleh pengetahuan mereka yang terbatas. Di Sekte Qingyun, bakat muncul dalam jumlah besar, dan kekuatan serta bakat dari berbagai murid seringkali melebihi imajinasi orang. Jadi pertempuran lompatan tidak jarang terjadi di Sekte Qingyun. Tentu saja, relatif jarang bagi makhluk bawaan seperti Lo Sheng untuk memenangkan pertempuran dengan alam dewa penerangan yang kuat. Di antara kabupaten dan kabupaten di wilayah timur, kekuatan para prajurit tidak jauh berbeda. Jadi hampir tidak mungkin bagi makhluk bawaan untuk menantang alam dewa penerangan. Inilah mengapa tahanan darah tidak dapat mengetahuinya. Mengapa Lo Sheng tidak panik? Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat di belakangnya? Dia secara alami tidak tahu bahwa kekuatannya sendiri hampir tidak bisa dianggap oleh di antara kabupaten wilayah timur. Tetapi dibandingkan dengan Sekte Qingyun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan penyihir besar. Kekuatan puncak tahanan darah mungkin jauh lebih lemah daripada Zodan di puncak Heian. Belum lagi tahanan darah itu masih terluka. Dalam pandangan Lo Sheng, secara alami tidak layak disebut. "Bocah gila, ketika Anda digigit dan dimakan oleh saya, kuharap Anda masih bisa menjadi gila." Begitu tahanan darah selesai berbicara, helai darah berwarna merah darah langsung keluar dari tubuh telanjangnya. Adegan ini terlihat sedikit mengerikan, seolah-olah tahanan darah menggunakan kekuatannya untuk memaksa darahnya sendiri keluar. Dan ketika semburan darah itu muncul, mereka berguling ke arah Lo Sheng. Lo Sheng mengangkat Lo Binghuan dengan mencibir dan berkata,
Menarik. Saya pikir Anda sudah cukup menjadi binatang buas, tetapi saya tidak berharap Anda lebih teliti dari saya, dan bahkan memuja orang seperti ini sebagai guru. Tapi Luo Binghuan, saya beritahu Anda bahwa orang seperti ini juga sampah. Anda benar-benar buta. Luo Binghuan ditahan di tangan Lo Sheng, dan dia sudah tidak berdaya. Dan satu-satunya harapannya sekarang adalah membunuh Lo Sheng dengan bantuan dari tahanan darah. Kalau tidak, dia pasti mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Jadi meskipun dia digendong oleh Lo Sheng seperti anjing mati dan nafasnya membusuk, masih ada secercah harapan di matanya. Selama tahanan darah mengambil tindakan dan membunuh Lo Sheng, dia masih memiliki harapan untuk kembali. Anda akan dimakan oleh tahanan darah gigitan demi gigitan. Hasil akhirnya masih sama. Luo Binghuan tertawa terbahak-bahak dan sedikit kehabisan nafas setelah tertawa beberapa kali. Benarkah? Lo Sheng tampaknya benar-benar mengabaikan pertumpahan darah yang mengalir ke arahnya, tetapi terus berkata kepada Luo Binghuan, "Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda hidup sebentar dan biarkan Anda menonton. Anda pikir Anda bisa mengandalkannya? Anda harus tahu betapa rapuhnya tahanan darah." Setelah selesai berbicara, Lo Sheng melemparkan Luo Binghuan dengan santai dan menyapa untaian darah. Tahanan darah awalnya ingin membunuh Lo Sheng dengan cara yang luar biasa. Mendengar kata-kata Lo Sheng, tatapan tajam di matanya menambahkan sedikit lagi, dan dia berkata dengan dingin, "Ini benar-benar tidak baik untuk orang yang berani menjadi begitu sombong di depan saya. Saya harap Anda tidak menyesalinya." Segera tangannya dilapisi oleh darah itu. Melihat pemandangan ini, hati semua orang di keluarga Luo tiba-tiba terputus lagi. Dalam pandangan mereka, Lo Sheng adalah murid dari Sekte Qingyun dan tidak sulit untuk mengalahkan Luo Binghuan setelah berlatih di Sekte Qingyun. Tapi tahanan darah adalah sosok di alam penerangan. Bahkan seseorang yang baru saja memasuki alam dewa penerangan, bagi para prajurit di Kabupaten Chongyang, setara dengan keberadaan seperti dewa. Di kondisi di mana semua makhluk bawaan bisa menjadi raja dan hegemoni, bukankah mereka yang kuat di dewa alam dewa penerangan? Lo Sheng mengulurkan tangannya seperti ini, dan sepertinya benang darah yang dilepaskan oleh tahanan darah masih terjerat di dalam dirinya. Bukankah itu mati? Untuk mengatakan bahwa Lo Sheng percaya diri dan sengaja terjerat, meskipun mereka tidak dapat mempercayainya sama sekali, tetapi Lo Sheng sangat yakin bahwa dia terjerat oleh darah merah itu. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.